Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Oktaviani dengan NIM 2082304. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hukum Newton. Nah, di sini ada peta konsep dari hukum Newton. Jadi di hukum Newton ini nanti akan kita bahas mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, kemudian hukum 3 Newton. Nah, di hukum 1 Newton ini nanti kita akan membahas mengenai hukum kelembaman. Kemudian di hukum 2 Newton nanti kita akan membahas mengenai gaya, massa, dan percepatan. Dan di hukum 3 Newton nanti kita akan membahas hukum aksi, reaksi, gaya reaksi sama besar dengan gaya aksi, kemudian gaya reaksi itu berlawanan arah dengan gaya aksi. Di sini ada hukum Newton. Penemu hukum Newton 1, 2, 3 itu Sir Isaac Newton. Nah, menurut beliau, gerak itu merupakan suatu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, titik acuan ini sendiri dapat berupa suatu titik awal posisi benda, titik tempat pengamatan, kemudian atau juga sebagai suatu titik posisi yang dimana titik tersebut itu dijadikan sebagai acuan oleh benda tersebut, karena gerak yang bergantung terhadap sebuah titik acuan itu bersifat relatif. Kemudian ada juga secara sederhananya lagi, gerak itu dapat diartikan sebagai perubahan suatu posisi benda. Jadi hanya sebuah perubahan posisi benda saja gitu. Dan ilmu fisika yang mempelajari tentang sebuah gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya itu disebut dengan dinamika. Kemudian ada pembahasan materi tentang dinamika akan berhubungan dengan gerak benda dan penyebabnya, di mana konsep ini yaitu hukum Newton yang membahas tentang gerak dan penyebabnya. Jadi di hukum Newton ini nanti akan membahas tentang gerak dan penyebabnya. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Nah, di hukum 1 Newton ini, hukum ini sering disebut dengan hukum kelembaman atau inersia, di mana pada kasus ini itu tidak ada sebuah resultan gaya atau sigma F yang bekerja, sehingga benda tersebut itu cenderung untuk mempertahankan keadaan awal. Dan sehingga persamaan hukum 1 Newton ini dapat ditulis sebagai sigma F sama dengan 0. Kemudian bunyi hukum 1 Newton itu, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam itu akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak itu akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Nah, berdasarkan analisis konsep di atas, maka hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang pertama, untuk benda yang diam, V sama dengan 0. Kemudian untuk benda yang melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, V-nya sama dengan konstan. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang itu kan otomatis terdorong ke depan. Nah, kemudian yang kedua itu ada ketika mobil misalkan berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang yang di dalamnya itu akan terdorong ke arah belakang. Kayak gitu contoh untuk kehidupan sehari-harinya dari hukum 1 Newton. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Di sini jika satu benda itu diberikan sebuah gaya F atau resultan gaya sigma F, maka akan mempengaruhi besaran-besaran yang lain dalam fisika, yaitu seperti massa benda dan percepatan yang dialami benda tersebut, di mana dari analisa suatu percepatan itu dapat diperoleh suatu hubungan A sigma F dan A1/m. Nah, berdasarkan analisis di atas, persamaan hukum 2 Newton ini dapat ditulis sebagai A sama dengan sigma F per M atau F sama dengan M dikali A. Seperti yang
tadi kita bahas ya bahwasannya di hukum 1 Newton itu ada bunyi, tidak jauh beda di hukum 2 Newton juga ada bunyinya, yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Oke, jadi bunyi hukum 2 Newton itu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda tersebut. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya tersebut atau searah dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, contoh kasus hukum 2 Newton. Pada waktu melempar batu nih secara vertikal ke atas, awalnya batu itu kan melalui konstan ke atas ya, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Nah, batu tersebut itu selanjutnya turun ke bumi dengan dengan kecepatan dari massa batu itu ditambah dengan gaya gravitasi yang mempercepatnya. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Di sini ada gambar mengenai apa sih penjelasan dari hukum 3 Newton. Jadi, di gambar ini tuh seorang anak menarik pohon atau memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan seutas tali. Kita sebut F aksi ya. Kemudian tali tersebut itu akan memberikan gaya dan kita sebut ketika tali itu memberikan gaya kita sebut dengan F reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Jadi sigma F aksi itu akan sama dengan minus sigma F reaksi. Jadi setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sifat-sifat gaya aksi reaksi ini adalah sama besar dan terletak dalam satu garis kerja, berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Di sini ada contoh kasus dari hukum 3 Newton itu ketika kita memukul paku memakai palu. Palu adalah gaya aksi kita misalkan ya. Emang seharusnya aksi gitu. Palu itu aksinya dan gaya dari paku itu merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu atau reaksinya. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai materi hukum Newton dari saya dicukupkan sekian. Bila mana masih belum ada yang dipahami, bisa dilihat dari link yang saya share di PPT di paling akhir. Di sini ada beberapa sumber ya mengenai hukum Newton. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami karena memang masih dalam tahap belajar ya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya bagi yang mendengarkan. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.